Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Angelina dengan NIM 21042202. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aldrich Rinaldi SH M.Hum PhD. Yang mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai 3 poin, yaitu hubungan hukum, cakap hukum, dan kewenangan serta berhak hukum. Yang pertama yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, atau hubungan subjek hukum dengan objek hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek yang dapat mengakibatkan akibat hukum. Hubungan hukum berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu hubungan hukum privat dan hubungan hukum publik. Yang mana hubungan hukum privat terjadi apabila hakikat hubungan itu bersifat privat. Apabila dalam hubungan itu terjadi sengketa, maka sengketa itu berada pada ranah kompetensi peradilan perdata, kecuali sengketanya bersifat khusus seperti kepailitan. Yang mengadili adalah peradilan khusus yang dilakukan oleh negara secara terpisah. Selanjutnya yaitu hubungan hukum publik. Apabila hakikat hubungan ini bersifat publik, yang menguasai adalah hubungan publik, maka peradilan kepublikan yang berkompeten untuk mengadili bisa berupa peradilan pidana, administrasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hubungan masyarakat dengan hukum. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kepentingan sehingga membutuhkan aturan agar tidak terjadi konflik. Hukum merupakan norma-norma yang mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi hukum dalam masyarakat terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fungsi hukum sebagai a tool of social control. Yang kedua yaitu fungsi hukum sebagai a tool of social engineering. Yang ketiga yaitu fungsi hukum sebagai simbol. Yang keempat, fungsi hukum sebagai a political instrument. Dan yang kelima yaitu hubungan hukum sebagai integrator. Yang selanjutnya yaitu jenis hubungan hukum menurut Hasabuddin A.F. Yang pertama yaitu hubungan hukum sederajat yang disebut dengan neber and eder. Misalnya, hubungan hukum antara suami dan istri. Yang kedua yaitu hubungan hukum yang tidak sederajat yang disebut dengan nech and ender. Dalam hubungan tata negara, misalnya, negara atau penguasa dengan warganya. Yang ketiga yaitu hubungan hukum timbal balik, yaitu para pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, misalnya dalam peristiwa jual beli. Yang keempat yaitu hubungan hukum yang timpang atau sepihak, yaitu hubungan hukum di mana satu pihak saja yang memiliki kewajiban dan pihak lain memiliki haknya, misalnya hubungan hukum dalam pinjam-meminjam. Materi yang kedua yaitu cakap hukum. Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap atau berwenang bertindak kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Orang yang cakap hukum adalah orang yang telah dewasa yang memasuki usia 21 tahun dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap hukum adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah kemampuan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, atau pemboros. Selanjutnya subjek cakap hukum yaitu dari ketentuan pasal 1329 BW, doktrin menyimpulkan bahwa semua orang pada azasnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewenangan bertindak merupakan kewenangan khusus yang hanya berlaku untuk orang tertentu dan untuk tindakan hukum tertentu saja. Materi yang ketiga yaitu kewenangan dan berhak hukum. Kewenangan hukum adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak. Hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dan lingkup melaksanakan kewajiban hukum. Yang berikutnya yaitu berhak hukum. Berhak hukum adalah orang atau subjek yang memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan hukum serta fasilitas-fasilitas hukum. Jadi,
Jadi, dari pembahasan saya tersebut dapat disimpulkan yaitu hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang dapat mengakibatkan akibat hukum. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.